Halo, Assalamualaikum. Halo Mbak Dinda, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Oke, Mbak Dinda, sebelumnya perkenalkan nama aku Farah dan aku adalah salah satu tim dari Gizi juga. Nah, Mm-mm. tadi aku udah nge-spill seputar sekilas tentang Mbak Dinda, ya kan? Tadi aku udah jelasin ke bunda-bunda di rumah kalau Mbak Dinda adalah seorang mom influencer, adalah parenting enthusiast juga. Oke, Mbak Dinda, hari ini kan kita akan bahas tentang kebiasaan berbohong nih kepada anak-anak. Nah, mungkin orang orang tua di rumah, para bunda ya kan, apalagi new mom misalnya atau new parent gitu ya, pasti sering mendapati buah hatinya tuh, kok bohong ya anak saya, tadi dia nggak gitu tadi, tapi ternyata dia ngomongnya beda, kenyataannya beda kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya wajar nggak sih Mbak kalau si kecil itu berbohong, dan apakah itu adalah sebuah tahap perkembangannya juga gitu menurut Mbak Dinda? Iya. Oke, sebelumnya halo, selamat siang atau selamat sore ya bunda-bunda semua dan KKNC kita yang luar biasa ini ya. Ya, Dinda izin sharing ya, sharing. Kenapa Dinda bilangnya sharing? Karena Dinda sebenarnya juga bukan pakar ya di bidang parenting, tapi Dinda yakin setiap moms atau setiap bunda itu pasti punya pengalamannya masing-masing yang bisa di-share gitu ya, supaya bisa jadi referensi nih untuk bunda lainnya. Begitu juga nanti harapan Dinda ketika nanti ada sesi tanya jawab atau apapun itu ya, nanti boleh misalkan bunda mau kalau dari pengalaman terkait anak bunda sendiri gitu. Nah, kalau dari Dinda, sekarang Dinda izin sharing. Kalau misalkan Dinda terhadap anak Dinda ya, kebetulan anak Dinda kan namanya Kiandra atau dipanggil Laki. Nah, pertama kali Dinda menangkap Ki itu berbohong adalah hal sepele sih sebenarnya. Kayak Kiandra, Kiandra makan permen ya gitu. Karena dia sebenarnya udah ada jatahnya nih untuk makan permen. Kayak misalkan mau makan permen nih, ya udah hari ini satu kali aja gitu dalam hari ini gitu. Kalau misalkan besok mau boleh, tapi satu aja, terus harus banyak minum air putih kayak gitu. Nah, waktu ditanya Kiandra bilangnya enggak, tapi padahal permennya itu berkurang gitu. Nah, di situ Dinda pun mulai kayak khawatir gitu, astagfirullahaladzim gitu, kok Kiandra bohong gitu, kok dia bisa gitu, anak sekecil itu kan kayaknya masih 2 tahun ya, kok anak sekecil itu bisa berbohong gitu. Mungkin dia nggak yang enggak, Kiandra nggak makan, nggak kayak gitu, tapi dia kayak cuma gitu, tapi gesturnya Mhm. memberitahu bahwa dia tidak melakukannya padahal dia melakukannya gitu kan. Nah, Ya. akhirnya Dina coba cari tahu gitu kan, dan juga coba sharing-sharing juga sama bunda-bunda yang lain. Ternyata memang ketika anak berbohong itu sebetulnya hal yang wajar dan hal yang sangat bagus, dalam artian kita mengartikannya gini. Jadi kalau misalkan anak bisa berbohong, itu artinya anak itu tuh tahu bahwa yang dia lakukan itu salah. Ya, kalau misalkan Mhm. anak tahu yang dilakukan itu salah, itu artinya dia tahu keinginan orang lain. Ya kan, Ya. keinginan orang lain, harapan orang lain terhadap dirinya gitu kan. Nah, kalau anak udah tahu gitu ya keinginan orang lain atau harapan orang lain terhadap dirinya, itu artinya anak bisa membaca pikiran atau perasaan orang lain. Peka gitu ya sama orang lain. Nah, ketika anak bisa membaca pikiran orang lain atau perasaan orang lain, harapan orang lain, itu artinya pikiran anak ini berkembang gitu ya, pola pikir anak ini berkembang. Dan ketika kita dewasa pun sebetulnya kemampuan untuk peka terhadap lingkungan, kemampuan untuk bisa mengendalikan dunia sosial dengan membaca situasi gitu ya, membaca perasaan orang lain dan membaca perasaan orang-orang di sekitar dan apa yang terjadi, itu kan sebenarnya hal yang sangat penting ya, supaya Ya. kita bisa berkembang, supaya kita bisa diterima di kalangan kita, supaya kita bisa bahkan mungkin bisa menonjol gitu di lingkungan kita dan bisa memberikan pengaruh. Karena apa? Karena kita bisa membaca lingkungan sekitar, kita bisa membaca orang lain, dan kita peka terhadap perasaan orang lain. Nah, dari situ Dinda coba ambil positifnya gitu ya. Dinda kira istighfar, dan Dinda coba mengambil positifnya. Oh iya, berarti ini artinya Kiandra berkembang pola pikirnya. Kiandra bisa membaca pikiran mamahnya gitu ya. Pikiran Dinda bahwa Dinda nih nggak mau kalau Kiandra makan permen terus sampai habis gitu ya. Dan itu akhirnya Dinda mengambil ke sana, dan ya udah, akhirnya Dinda menangkap bahwa oh, berbohong itu ternyata salah satu tanda bahwa pola pikir anak ini berkembang, dan pola pola merasa anak ini berkembang, dan itu adalah hal yang sangat wajar, dan memang itu biasanya dilakukan sama anak-anak yang usianya itu belum masuk sekolah ya.
Karena kalau misalkan udah masuk sekolah, itu mungkin sudah seharusnya sudah tahu gitu kalau berbohong itu tidak baik. Nah, ketika dia masih usia 2 tahun sampai 4 tahun, itu kan dia belum ngerti mana baik, mana buruk gitu kan ya. Mungkin udah mengerti mana baik, mana buruk, tapi belum semua hal dia mengerti gitu. Jadi Dinda masih memaklumi, dan Dinda menganggap, oh ini adalah pertanda baik, bahwa pola pikirnya Kendra berkembang, dan pola perasaannya Kendra berkembang. Gitu sih dari Dinda. Untuk kalau ditanya berbohong pada anak itu sebenarnya anak berbohong itu sebenarnya wajar atau enggak, itu sih yang Dinda alami dan Dinda tangkap akhirnya seperti itu. Oke. Nah, berarti juga di situ kita juga belajar juga ya Mbak, ternyata anak kita juga melihat lingkungan sekitarnya dan dia mengenal nih orang tuanya, harapan-harapan orang tuanya ke dia nih. Tapi dia, oh iya sih aku salah kayak gitu. Tapi ya kan aku mau permen kayak gitu kan. Keinginan Ya, dia sebagai anak-anak juga tidak ya, bisa dia tangkal gitu ya. Nah, terus tanggapan Mbak Dinda benar. waktu itu gimana Mbak? Nah, ketika Dinda tahu dia berbohong, Dinda coba kayak ngobrol gitu sama dia. Masa sih Kendra nggak makan permen? Coba mama lihat mulutnya gitu, disuruh buka mulutnya. Nah, udah nggak ada kan tuh permennya, memang udah nggak ada di mulutnya tuh udah nggak berbekas gitu, tapi ada baunya gitu. Dan kita sebagai orang tua juga harus apa ya? Menurut Dinda kita harus pintar-pintar dalam artian ketika kita tahu anak berbohong, kita harus punya bukti konkret gitu, yang membuat anak ini ketika kita katakan kamu berbohong gitu, mereka sadar bahwa mereka memang berbohong karena kita punya bukti gitu. Jadi nggak yang kita Ya. menuduh kamu bohong tapi kita nggak jelasin kenapa kita bisa mengatakan anak ini berbohong gitu. Jadi maka dari itu ketika Dinda mau coba untuk Kendra berkata jujur adalah Dinda kasih tahu, nih ada baunya, terus tadi mama lihat loh bungkusnya di tong sampah gitu. Nah jadi dari situ dia dia tahu, oh iya ya gitu. Nah di situ dia cuman kayak ya udah, dia nggak bisa bereaksi apa apa kan, dia juga belum bisa langsung minta maaf atau apa. Akhirnya Dinda mengajarkan gitu ke Kiandra, nah kalau Kiandra bohong kayak gitu mama sedih gitu. Dinda coba kasih tahu kalau ketika Kiandra bohong itu membuat mama sedih loh gitu, dan membuat mama kecewa sama Kiandra. Kecewa itu artinya mama mama tidak menyangka kalau Kiandra tuh melakukan itu gitu. Intinya mama sedih gitu ya, mama sedih dan mama nggak mau Kendra kayak gitu lagi. Emang Kendra mau mama sedih gitu? Coba Kendra berarti sekarang kalau mama sedih Kendra harus apa gitu. Nah dia juga kan waktu masih umur 2 tahunan, 2 tahun kurang lah ya, 2 tahun kurang itu Kendra juga masih belum bisa refleks minta maaf gitu. Dia baru 2 tahun ke atas lah dia udah refleks maaf maaf gitu. Nah di situ mulai dari situlah Dinda mulai menerapkan, ya udah gimana kalau minta maaf, maaf ya mama gitu. Kiandra tadi pengen banget, Dinda coba tuntun untuk Kiandra minta maaf sesuai dengan kesalahannya. Jadi disebutin juga apa kesalahan Kiandra gitu, supaya dia tahu dia minta maaf itu atas dasar apa sih gitu. Walaupun mungkin anak sebenarnya belum terlalu paham dengan kata-katanya, tapi kalau misalnya kita sering kasih tahu, kita sering ulang gitu kan, insya Allah anak paham. Dan Dinda selalu terapkan sih ke diri Dinda bahwa mungkin bunda-bunda lain juga ya menerapkan bahwa anak gue tuh ngerti kok gitu, anak gue tuh ngerti, anak gue tuh paham kok gitu, karena sebenarnya anak kecil itu kan pinter ya dan cerdas juga. Jadi sebenarnya apapun yang kita katakan tuh anak tuh ngerti gitu, cuma tinggal memang reaksinya mereka, mereka mau menerima atau tidak, sama dengan orang dewasa gitu ya, gitu sih. Oke. Oke, berarti pada saat anak berbohong juga kita harus fokus ke kesalahannya ya Mbak ya. Jadi Iya. untuk mengajarkan dia arti minta maaf, arti menyesali perbuatannya, dan lebih ke dia tahu nih ini tuh nggak baik buat dia juga kayak gitu. Bukan sebatas kita tidak senang, tapi alasannya adalah mungkin kalau saat anak banyak makan permen nanti giginya sakit, bolong dan lain-lain. Nanti dia juga yang ngerasain sakit segala macam. Jadi mungkin juga si kecil tuh jadi tahu juga ya Mbak kayak oh iya pantas ya orang tua aku marah kayak gitu. Karena kebanyakan kan orang-orang abis anaknya bohong udah dimarahin aja gitu kan. Jadi dia nggak fokus ke kesalahan. Jadi salah aku apa sebenarnya selain bohong kayak gitu. Iya. Ya juga sih Iya. benar. Oke. Nah terus kira-kira Mbak untuk anak yang 2 tahun itu ya mungkin dia kan belum terlalu banyak melihat situasi dan pengalaman-pengalaman sekitarnya gitu ya. Dan kira-kira apa ya Mbak penyebabnya si kecil itu bisa bohong menurut pengalamannya Mbak Dinda? Kalau misalkan berbohong itu dari pengalaman Dinda yang Dinda tangkap ya, Kiandra dan juga
Dulu juga Dinda pernah ngurus keponakan Dinda gitu, dan juga dari Dinda belajar searching-searching tentang parenting, baca-baca tentang parenting. Ternyata anak berbohong itu tuh karena satu, memang ada peraturan-peraturan yang terlalu ketat gitu di keluarganya atau terhadap dirinya gitu ya. Itu aturannya terlalu banyak dan terlalu berat gitu untuk si anak. Sehingga akhirnya menuntut dia ketika dia pengen sekali-kali gitu makan permen lebih banyak, akhirnya dia berbohong gitu ya. Terus yang kedua, eh, dari lingkungan yang tidak memberikan ruang untuk dia terbuka gitu, dalam artian kalau Dinda sering menerapkan sharing gitu sama Kiandra. Kiandra gimana hari ini gitu. Kayak menanyakan Iya. perasaan Kiandra, terus Kiandra pengen apa sih gitu. Dinda selalu nanya itu supaya anak-anak ini tuh tahu gitu. Dia tuh bisa mencurahkan isi hatinya sehingga dia tuh tahu kalau apapun yang dia sampaikan itu bisa diterima gitu. Jadi dia akan jujur gitu. Nah, penyebabnya itu mungkin karena lingkungannya tidak terbiasa memberikan ruang untuk dia terbuka gitu. Terus ada juga yang ketiga itu biasanya karena misalkan anak berbohong nih, ya. Terus kalau misalkan anak salah nih ya, misalkan anak salah, kita bilang jangan makan permen dua, dia makan permen dua. Nah, dia berbohong karena dia itu takut sama hukuman yang terlalu berat bagi si anak ya. Misalkan kalau misalkan kita tahu nih anak ngelakuin kesalahan, ngelanggar peraturan di rumah atau peraturan kita sebagai orang tua, itu kita ngasih hukumannya terlalu berat bagi dia. Kayak dia terlalu takut sama hukuman itu, akhirnya dia memilih untuk daripada aku dihukum, mendingan aku bohong gitu. Gitu. Jadi itu yang mendorong juga nih supaya anak bisa berbohong. Terus yang paling sering terjadi adalah yang keempat ini sih. Jadi kenapa anak bisa berbohong? Karena dia sering melihat orang lain atau orang dewasa itu berbohong dan itu terlihat lumrah. Dalam artian tidak ada dampak apapun gitu yang terjadi. Kayak misalkan yang sering kita dengar gitu kan ya. eh Kendra, mamahnya ke toilet dulu ya, padahal mau berangkat kerja gitu kan. Itu sering banget kan ya, itu sering banget gitu terjadi. Itu kan anak sebenarnya pinter ya, anak tuh sebenarnya cerdas, dia tahu dong yang namanya ke toilet berarti akan balik gitu ya, tapi kok ini seharian gak balik. Tapi kan dia sebenarnya belum bisa mengungkapkan, dia hanya bisa merasakan kesedihan atau merasakan rasa penasaran, merasakan rasa mencari-cari gitu ya. Karena sebetulnya kalau udah usianya dua tahunan gitu ya, sebenarnya dia udah tahu gitu, oh aku nyari-nyari gitu. Karena kayak Kiandra tuh udah bisa bilang gitu kalau mama, Kiandra cari-cari mama gitu. Nah, kalau misalkan yang keempat tadi itu sering dilakukan dan kita tidak memberikan dampak atau kita tidak memberikan contoh bahwa itu hal yang salah, itu akan membuat anak juga ngerasa oh berbohong tuh nggak apa-apa gitu. Makanya dari Dinda pribadi, kalau misalkan Dinda mau keluar rumah atau Dinda mau pergi tanpa Kiandra atau tanpa Ki, itu Dinda pasti selalu bilang sama Kiandra. Bahkan H- sebelumnya gitu. Kayak misalkan Dinda udah dapat jadwal tanggal sekian Dinda akan pergi keluar rumah. Dinda itu udah bilang sama Kiandra, nanti tanggal 17 Mama mau keluar rumah ya, foto atau Mama mau ada job ya gitu. Nanti Kiandra sama Mami dulu ya atau sama Oma dulu gitu. Nah, itu udah harus dikomunikasikan karena sebetulnya anak juga sama kayak orang dewasa. Dia butuh penjelasan, dia butuh juga rasa kita nih kita nih perhatian loh sama dia, kita tuh takut dia khawatir sama kita loh gitu. Akhirnya Dinda menerapkan itu sih supaya tidak terjadi penyebab anak suka berbohong tadi. Yang keempat yang paling sering dilakukan oleh orang tua adalah berbohong untuk keluar rumah supaya anak gak nangis. Padahal pengalaman Dinda adalah justru ketika Dinda izin ketika Dinda izin benar gitu ya, maksudnya Dinda izin benar, Kendra tuh nggak pernah nangis. Alhamdulillah Kendra nggak pernah nangis, dan alhamdulillah Kendra nggak pernah tantrum, dan alhamdulillah Kendra nggak pernah yang tidak membolehkan gitu. Misalkan pun pernah satu kali Kendra kayak, Mama Kendra ikut gitu. Dia memperbolehkan Dinda pergi tapi dia mau ikut gitu. Nah, Dinda kasih penjelasan, Kendra jangan ikut, nanti Kendra capek, soalnya Mama sampai malam loh. Terus nanti Kendra sama siapa di sana? Mendingan di sini aja, Kendra main sama kuda-kudaan Kendra, main prosotan, main mobil-mobilan atau mainan apa sama Mami gitu. Nah, dari situ kan dia tahu tuh kalau iya nanti tuh di sana capek, mendingan aku di sini main sama mainan aku gitu. Atau bahkan kalau Dinda memberikan reward gitu ya, Dinda pribadi memberikan reward kepada Kiandra kalau Kiandra bisa mengerti orang tuanya nih untuk memperbolehkan orang tuanya keluar rumah, ya deh nanti Kiandra boleh deh beli es krim gitu ya. Tapi itu pun nggak yang selalu gitu, hanya pada momen-momen tertentu ketika Kiandra memang merasa
kayak dia ngasih sinyal nih, mau kasih apa dulu nih supaya dibolehin gitu. Dinda menganggapnya seperti itu gitu sih Kak. Iya, iya benar. Dan dengan memperlakukan dia seperti itu, dia juga merasa dihargai juga ya Mbak ya, kayak mentang-mentang aku anak kecil nih, terus Ya aku nggak tahu betul. apa-apa gitu. Terus aku dibohong-bohongi aja kayak gitu. Padahal kan aku juga punya perasaan. Nah, akhirnya itulah yang mungkin tertanam di pada saat udah kita besar, yang sering kita istilahkan dengan inner child gitu nggak sih Mbak? Kayak hal-hal yang sejak kecil kita tidak bisa ungkapkan, tapi Iya betul. tertanam kayak gitu. Mm-mm. Tapi aku sepakat sih Iya kayak iya. memberikan pengertian sedini mungkin terhadap hal-hal yang menurut kita tuh mungkin nggak penting-penting banget lah untuk anak kecil, tapi kita nggak tahu seberapa pentingnya bagi dia untuk nanti-nantinya, mungkin begitu ya Mbak. Aku sepakat Iya sama Mbak Dinda. iya Terus betul. kira-kira Mbak, berarti bisa disimpulkan juga si anak itu melihat selain tadi dia juga apa, salah satu bentuk perkembangannya gitu ya berbohong itu. Nah, tapi dia juga sembari melihat lingkungan-lingkungannya yang tadi banyak aturan sampai tadi bohong-bohong yang kecil-kecil yang dia lihat lumrah. Nah, kira-kira selain dia terbiasa juga untuk melakukan hal yang sama yaitu berbohong, apa dampak yang lainnya apa ya Mbak kira-kira? Oh iya. Nah, tadi Dinda kan di awal bilang ya, kalau berbohong itu sebenarnya lumrah bagi anak-anak dan juga bukti penting bahwa tanda penting bahwa anak ini tuh berkembang loh pola pikirnya. Tapi bukan berarti kita membiarkan anak berbohong ya. Ya, Itu hanya untuk kita tenang bahwa oh, pola pikir anak aku berkembang nih gitu ya. Dia mulai peka terhadap lingkungan, dia mulai bisa membaca eh, perasaan orang lain, harapan orang lain terhadap dirinya dan juga dengan kemampuan itu kan dia tadi bisa mengendalikan dunia sosial ketika dia nanti besar gitu ya dengan kemampuan itu. Tapi berbohongnya ini yang harus kita hilangkan. Nah, supaya apa dampaknya supaya tidak berdampak gitu ya di masa tuanya adalah ya berarti kita harus memperbaiki pola asuh kita. Kalau misalkan dia berbohong, berarti kita harus menerapkan pola asuh yang berbeda nih. Misalkan kalau yang Dinda lakukan gitu ya terhadap Kiandra itu satu supaya tidak ada dampak-dampak itu adalah Dinda senantiasa jujur gitu ya, karena dampaknya tadi kalau misalkan anak kita biarkan berbohong, dia sampai besar itu akan terus berbohong dan menganggap itu hal yang biasa dan tidak akan merasa bersalah kalau melakukan kebohongan. Padahal kebohongan itu kan bukan hal yang baik dan tidak dibenarkan di dunia sosial maupun secara pribadi diri sendiri, untuk diri sendiri pun kita nggak boleh berbohong gitu kan. Nah, maka dari itu pola asuhnya sih menurut Dinda yang harus diterapkan supaya tidak terjadi dampak-dampak itu adalah satu dari diri kita sendiri sebagai orang tua, sebagai role modelnya anak, sebagai madrasatul ulanya anak ya. Seorang ibu kan madrasatul ula ya, sekolah pertama bagi anak. Itu kita satu harus senantiasa jujur gitu. Kayak tadi untuk hal pergi itu kita harus jujur. Nah, kemudian uh, kalau Dinda pribadi, Dinda selalu sengaja membuat pernyataan yang itu terkesan sebagai janji dan kita harus tepati. Kayak misalkan gini, lagi main-main, terus udah selesai mainannya, terus Dinda ajak Tiandra bersih-bersih, beres-beresin barang-barangnya gitu. Nah, di situ Dinda mengatakan bahwa ayo Ki kita beresin, nanti abis kita beres-beres kita makan ya gitu. Atau misalkan dia lagi nggak senang makan, kita tahu nih oh Kiandra nih bisa semangat karena mau keluar ke Indomaret atau ke supermarket lain gitu lah ya. Mungkin anak-anak di sini sama gitu ya Bun. Nah kita ajak gitu, ayo Kiandra kita beres-beres, abis ini kita ke supermarket gitu. Nah itu harus kita lakukan betulan, bener-bener abis beresin, itu kita langsung siap-siap pergi untuk ke Indomaret. Nah jangan kita sampai ke kamar mandi dulu, kita sampai mandi dulu, kita makan dulu, baru kita ke Indomaret. Enggak, tapi benar-benar apa yang kita katakan, kita habis kita beres-beres, kita ke Indomaret ya. Nah, itu Dinda lakukan plek ketiplek seperti apa yang Dinda katakan. Bahkan kalau misalkan Dinda mau anak ini, kalau misalkan Dinda mau anak ini lebih peka lagi ya sama apa yang Dinda omongin, itu Dinda merangkai. Jadi, Kendra, habis kita beresin mainan, kita cuci tangan, cuci kaki, habis itu kita ganti baju, pakai jaket, terus nyiapin tempat duduk Kiandra buat di motor, habis itu kita berangkat deh ke Indomaret gitu. Jadi dia tahu step by step itu, dan kita betul-betul lakukan tuh step by step itu, jangan sampai ada yang kelewat. Karena dari situ anak akan melihat gitu.
contohnya, oh kalau udah ngomong A ya udah harus lakukan A gitu, bukan yang A tapi sebelumnya A itu ada A min dulu atau B atau C gitu, tapi betul-betul A yang dikatakan A adalah yang dilakukan A juga gitu, nggak pakai tambah-tambahan lain. Terus yang kedua, supaya anak ini tidak terjadi dampak tadi ya sampai dewasa gitu ya, itu yang kedua itu senantiasa ajak anak juga bercerita dari umur sedini mungkin ya, sedini mungkin sampai nanti mungkin dia dewasa gitu ya, semakin dia dewasa kan semakin dia terbiasa untuk bercerita sama kita kalau kita memberikan ruang atau momen tertentu untuk kita memang selalu sharing sama anak gitu ya. Kayak kita dimulai dari apa? Dimulai dari diri kita sendiri. Kayak Dinda sering, Indra, mama hari ini capek banget deh. Terus mama tadi nggak suka deh sama ini apa tukang jualan yang mama mesen ini tapi ternyata dikasihnya ini. Terus kayak mama padahal udah datang duluan tapi orang lain yang dikasih duluan gitu. Kayak hal-hal seperti itu kayak Dinda tahu nih, dia nggak mungkin langsung, oh nggak mungkin langsung gitu kan, anak kecil tuh nggak mungkin langsung ngerti, bukan nggak mungkin tapi maksudnya anak kecil tuh nggak selalu tahu semua hal gitu kan, belum semua hal dia cobain gitu, tapi ya Dinda ceritain aja gitu. Bahkan kayak masalah-masalah misalkan masalah modeling atau masalah syuting gitu, atau masalah sekolah model Dinda gitu ya, ya Dinda ceritain aja gitu sama Kiandra supaya terpancing. Kiandra juga akan bercerita ketika Dinda tanya gitu, karena kalau misalkan kita cuman Kiandra gimana hari ini tanpa kita duluan memberikan bridging gitu tentang diri kita sendiri, itu Kiandra juga pasti atau anak gitu ya akan mikirnya ah yaudah jawabnya seadanya gitu, karena dia nggak ngelihat kalau bercerita itu tuh seru atau bercerita itu tuh melegakan gitu. Jadi harus memberikan ruang itu supaya anak tidak takut untuk jujur, tidak takut untuk bercerita apapun yang dia alami, apapun yang dia rasakan atau apapun yang dia inginkan gitu. Dan juga kayak dikasih tahu alasannya, misalkan Dinda cerita mama nggak suka deh seperti ini, nah Dinda kasih tahu alasannya juga. Terus abis itu selanjutnya supaya tidak sampai berdampak ke ketika dia besar gitu ya, kebohongan di masa kecil ini itu adalah senantiasa berikan reaksi gitu terhadap kebohongan-kebohongan yang terjadi di depan anak gitu. Kalau kayak misalkan gitu yang sering juga kita alami gitu ya Bun, misalkan ada orang teman kita gitu main ke rumah terus ngelihat ada Kiandra gitu, terus anak kita gitu bilang, mamahnya buat aku ya, mamahnya buat aku gitu. Nah, Dina pernah baca juga kalau anak itu adalah manusia atau makhluk yang paling serius. Jadi dia sebenarnya nggak bisa bercanda. Jadi ketika dikasih tahu kayak gitu, dia hanya tahu itu beneran apa bohong, itu nyata atau bohong gitu. Nah, kalau sampai kita bilang ini buat mamanya buat aku ya, mamanya buat aku, terus dia pasti akan berpikir, emang bisa ya mamahnya buat tante gitu, kayak terus nanti aku sama siapa, aku jadi anaknya siapa, mungkin dalam hati dia mikir gitu kan, tapi dia nggak bisa ngungkapin. Nah, Dina langsung berikan reaksi gitu untuk hal-hal kebohongan kecil seperti itu. Dina berikan reaksi bahwa ih nggak bisa lah, ini kan anak aku yang ini gitu, kayak dibawa bercanda gitu sama Kiandranya. Nah di situ Kiandra pun kayak ngerasa dilindungi, ngerasa dihargai, dan kelihatan dia tuh matanya berbinar gitu kan. Beda kalau sama kita diem aja nih, ada orang yang bercandain anak kita seperti itu ya, kebohongan gitu ya, kebohongan yang berkedok bercanda gitu ya, itu kita harus lindungi anak kita dari situ dengan cara ya udah kita harus patahkan itu bahwa nggak bisa, nggak boleh gitu, itu nggak beneran kok gitu, ini mama di sini kok, mama sama Kiandra gitu, mama nggak mau jadi mamahnya tante gitu. Jadi dari situ juga. Sama yang terakhir ini sih kayak menceritakan atau memberikan contoh gitu kalau dampak negatif dari kebohongan tuh apa sih, kayak misalkan kalau kamu bohong nanti kamu nggak disukain, nanti kamu nggak punya teman gitu. Kayak mungkin kan setiap manusia gitu ya, anak-anak itu kan makhluk sosial ya, pasti dia mau berteman, dia mau memiliki sahabat gitu ya, kerabat. Nah kita kasih tahu kalau kamu suka bohong nanti kamu nggak ada yang mau temenan sama kamu, misalkan seperti itu contohnya, untuk menggambarkan dampak negatif dari kebohongan supaya tidak berlanjut semakin ke dunia dewasanya anak nih, kebohongan di masa kecil ini. Itu sih Kak. Astagfirullahaladzim, panjang banget ya Bun. Iya dong. Bagus, ini aku catat loh Mbak semua poin-poinnya. Iya, Masya Allah. Oke, Mbak Dina, terus ada nggak sih Mbak kayak istilah bohong yang baik kayak gitu Mbak? Sepakat nggak Mbak dengan kalimat itu? Sebenarnya kalau Dinda pribadi nggak ada sih kebohongan untuk hal baik.
Yang ada itu hanya tidak membahas kenyataan yang tidak baik gitu. Kayak misalkan gini, kayak misalkan papahnya Kendra ini kan di luar kota gitu ya. Terus misalkan papahnya Kendra ini sakit gitu di sana. Nah, terus Kendra nanya nih, papa mana? Kok nggak telepon-telepon gitu. Nah, kita bukan jawab, papa ada kok, papa sehat gitu. Nah, itu kan bohong ya, padahal papa lagi sakit gitu. Nah, Dinda tidak memilih itu. Dinda lebih memilih untuk, oh iya nanti kita telepon ya papa ya, nanti kalau udah agak maleman ya gitu. Jadi bukan menjadikan kebenaran itu dibalik gitu, bukan, tapi kebenaran itu ditutupin dulu supaya yang dia lihat nanti ya udah yang sesuai harapannya dia gitu. Oke, Mbak Dinda, aku udah mencatat nih beberapa pertanyaan-pertanyaan Bunda-Bunda di rumah untuk tema kita kali ini. Nah, ada juga dari Bunda Fitri 7309. Kak, dari umur berapa sih menurut kakak anak harus diajarkan disiplin? Nah, ini mungkin agak di luar tema, tapi masih berkaitan ya Mbak ya, antara disiplin dengan kebiasaan jujur, kayak gitu. Oke, kalau ditanya mulai dari umur berapa, sebetulnya sedini mungkin ya. Dari kecil itu udah emang harus diajarkan disiplin gitu. Dalam artian sesuai dengan kapasitas si anak atau apa ya, kesehariannya si anak. Misalkan anak sehari-harinya itu hanya makan, minum, tidur, bermain gitu ya. Nah, kita dari hal itu dulu, 4 hal itu dulu yang kita lakukan kedisiplinan gitu. Atau mungkin ada yang di sini rundown acara anaknya tuh per hari ada belajarnya gitu ya, ada main ke rumah temen atau main di luar rumah gitu. Itu kan ada juga yang seperti itu, pasti Bunda mengatur jadwal anaknya. Nah, kalau untuk ditanya disiplinnya itu dari sedini mungkin gitu, dengan cara kalau Dinda pribadi adalah satu, disiplin itu kan terkait waktu juga ya, waktu yang paling utama itu waktu. Nah, dari waktu itu Dinda ya udah, kalau misalkan sama Kendra nih, Kendra kita nanti pergi ke rumah Oma ya jam 10 gitu. Nah, 10 itu berarti Kendra bisa main 5 kali lagi gitu. Nah, ya udah, dia hanya bisa main 5 kali. Kalau udah 5 kali, ya udah selesai. Dinda pernah baca juga dan pernah belajar juga gitu ya, bahwa anak itu sebenarnya belum ngerti waktu kan. Dia belum ngerti menit, jam gitu. Dia belum mengerti, tapi dia udah ngerti berapa kali tuh dia udah ngerti. Karena sekali jalan, 2 kali jalan, dia udah ngerti, dia udah bisa menghitung gitu ya. Nah, dari situlah ketika sudah 5 kali, bukan 5 menit ya, kalau 5 menit dia nggak tahu 5 menit itu berapa lama atau berapa bentar gitu ya. Jadi pakainya, kalau Dinda pribadi pakainya 5 kali ya Kendra. Oke, 5 kali naik perosotan, habis itu kita ke rumah Oma ya gitu. Udah, setelah 5 kali dia masih nggak mau, ya udah Dinda bilangin, Kendra nggak bisa, tadi kan Kendra kita udah ngobrol kalau misalkan kita harus ke rumah Oma, abis Kendra main perosotan 5 kali. Nah, kalau misalkan dia masih nggak mau juga nih, ya udah mulai di situ kasih penjelasan, kita mau ke rumah Oma tuh mau ngapain gitu, supaya dia tahu bahwa kalau udah 5 kali ya harus gitu, harus. Nah, kalau misalkan Dinda pernah mengalami itu waktu itu lagi di luar rumah gitu ya, terus ada perosotan gitu di mall, terus Kendra main di situ, udah dibilangin Kendra 3 kali aja ya, tapi dia tetep ya. Terus abis itu nggak mau, terus akhirnya Dinda tinggalin dia nih, kayak Dinda tinggalin dia beberapa meter gitu ya, sambil Dinda masih liatin gitu, dia tetap nggak mau gitu. Akhirnya Dinda samperin, terus Dinda bilang, ya udah Kendra mau berapa kali lagi, 2. Oke, ketika 2 kali, oke, tapi dikasih penjelasan dulu nih, oke, nggak apa-apa deh, mama kasih waktu lagi ya, 2 kali lagi ya, tapi habis itu udah ya. Oke, nah habis itu, oke, Dinda sebelumnya kasih penjelasan dulu, kenapa Dinda berikan kesempatan itu, supaya anak tuh merasa juga bahwa dia dimengerti sama kita, dan kita nggak semena-mena atas keinginannya dia gitu ya. Jadi Dinda kasih waktu lagi, oke 2 kali ya, lebih sedikit daripada perjanjian di awal gitu. Nah udah, setelah 2 kali, kalau misalkan dia masih itu, ya udah Dinda gendong. Dia mau nangis kayak gimana pun, misalkan ya, nauzubillah gitu, anak kita ada yang nangis gitu ketika seperti itu, biarin. Nah, nanti ketika dia lagi nangis, kita diamin dulu, yang penting kita peluk. Kalau Kendra itu tipenya juga mungkin ada di sini yang sama anaknya atau beda gitu ya. Kalau misalkan dia lagi sedih, jadi dia dipeluk, tapi dia nangis nggak apa-apa.
kayak Dinda diemin, walaupun dalam hati kita tersayat gitu ya, dan kita malu juga nih, itu emak gimana sih anaknya nangis bukannya didiemin gitu ya, atau dirayu gitu. Kalau Dinda nggak apa-apa, karena kan ini kesalahannya Kendra gitu, Kendra udah nggak disiplin sama waktu, sama janjinya di awal. Jadi dia biarin dia nangis, nanti kalau dia masih nangis sampai nangis gitu ya, misalkan udah nanti Dinda diemin dia dengan cara, Kendra udah nangisnya, udah belum, ditanyain terus aja, udah belum nangisnya, udah belum. Dan nggak tahu kenapa ya, kalau anak itu ketika kita tanyain udah belum, dia kayak ada preparation untuk dia akan menyudahi nangisnya gitu. Nah, Iya, iya. nanti ketika dia sudah nangisnya, baru kita tanya, kita apresiasi perasaannya, dalam artian kita menganggap perasaannya. Kendra kenapa tadi? Kendra sedih, Kendra kesel, Kendra marah karena disuruhnya 2 kali, tapi Kendra masih mau naik rosotan lagi. Sepanjang itu kalau nanya. Jadi ditanya tuh, Sabar dan benar-benar konsisten banget ya Mbak ya. Jadi kita jangan sampai konsisten, kita betul. termakan dengan tantrumennya atau Iya, rayuan-rayuan si anak ini gitu. Kadang kita kan juga suka nggak betul, tega ya gitu. Padahal ujung-ujungnya betul. malah kayak menerapkan peraturan-peraturan aja kayak gitu, Disiplin-disiplin. kayak misalnya kayak toilet training Iya. segala macam. Kalau kita udah kasihan ya otomatis mulai dari awal lagi, mengajarkan dari nol lagi kayak gitu. Tapi Mbak Dina pernah nggak sih tersulut emosi gitu ya sebagai seorang ibu yang juga berkarir ngelihat anaknya tantrum segala macam gitu? Pasti pernah nggak sih Mbak? Kalau pernah, dibilang pernah, mungkin pernah ya, tapi lebih ke ngerasa nggak yang bentak atau sampai mukul ya, nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya bun kita mukul anak gitu ya, karena takutnya anak Iya. juga trauma gitu, karena traumanya anak itu kan kalau misalkan berasal dari orang tua itu lebih menyakitkan sih dan lebih Ya, membekas gitu. Jadi betul banget. kalau Dinda pribadi, alhamdulillah Dinda nggak pernah mukul Kiandra gitu ya, Dinda nggak pernah apa ya, maksudnya melakukan kekerasan fisik gitu ya ke Kiandra. Jadi kalau misalkan Dinda pernah merasa kesal, itu paling kayak keselnya tuh udah dalam keadaan capek ya, capek terus ngasih tahu nggak bisa-bisa, terus dia tetap kekeh sama kemauannya gitu ya, udah Dinda kayak diem, ya udah dia biarin dia maunya apa, dia mau nangis ya udah terserah, yang penting Dinda maunya kayak gitu, Dinda udah kasih tahu kayak gitu, ya udah Dinda diem, Dinda tungguin sampai dia selesai sendiri gitu ya. Kayak tadi Dinda tetap balik lagi ke prinsip Dinda gitu, kalau misalkan dia kayak gitu nangis nangis kayak gitu, Dinda tanya udah belum gitu. Nah ya udah dari situ nanti dia udah, baru situ sharing lagi. Dan memang kalau misalkan Dinda udah kayak sedikit tersulut gitu ya, Dinda kayak, kalau jurus Dinda adalah Dinda istighfar sih, kayak istighfar, astagfirullahaladzim, dan Dinda kayak balik lagi ke niat Dinda di awal atau tujuan Dinda gitu. Ya salah sendiri, punya Kiandra tuh salah kita sendiri, kita yang minta sama Allah dikasih keturunan, ibaratnya gitu. Jadi kalau misalkan udah dikasih keturunan, terus kita mau marah juga, ya gimana gitu kan. Berarti kita nggak menjalankan amanah dengan baik dong gitu. Jadi Dinda sadarinnya ke situ aja sih, kalau udah mau kayak tersulut gitu nih. Oh iya, kan gue sendiri yang minta Kiandra gitu, kan Kiandra itu perbuatan kan Kiandra itu ada karena hasil perbuatan diri sendiri gitu, jadi nggak boleh dan nggak bisa gitu. Jadi sadarin Benar-benar. ke situ sih kalau misalkan udah tersulut gitu. Jadi kayak lebih ke mengingat kembali ya Mbak ya. Lagian juga kan semarah-marahnya orang tua pasti adalah rasa kasihan, rasa sayang ke anak tuh lebih besar sih dibanding rasa marahnya itu sebenarnya. Cuma kadang Betul, banyak juga pemicu-pemicu yang lain akhirnya membludak dan akhirnya tertumpahkan secara tidak sengaja ke si anak seperti itu. Tapi kita di sini sama-sama belajar ya Bunda ya. iya Nggak betul apa-apa. banget, betul banget. Oke Mbak Dinda, pertanyaan berikutnya adalah dari Bunda Vivi 935. Anak saya kalau lagi di depan orang rame banyak tingkahnya seperti nangis, minta ini, minta itu. Tapi pas nggak ada orang baik banget sikapnya. Itu gimana dan solusinya gimana ya Mbak Dinda? Oke, okay. Nah solusinya satu, kalau dari Dinda ya sudah, mulailah agak sedikit tega gitu. Dalam artian, Hmm, kalau anak melakukan itu, yang kita tahu nih, sebenarnya dia tuh tidak seperti itu. Kesehariannya tuh tidak ya. seperti itu. Ini karena di depan orang aja nih dia melakukan itu. Itu artinya dia cari perhatian. Karena anak itu Yes. juga secerdas itu loh untuk bisa menarik perhatian publik, menarik perhatian di dunia sosial gitu ya. Anak tuh secerdas itu. Jadi kalau misalkan sampai anak terjadi seperti itu ya, kalau misalkan anak Bunda tadi
di rumah baik-baik aja, terus juga nurut, nggak pernah tantrum, tapi di luar tuh tantrum gitu ya. Ya udah, kalau Dinda lebih baik orang mikir tuh ibu tega banget sih anaknya nangis sampai guling-guling kayak gitu tapi dibiarin aja gitu. Dinda lebih baik disangka sama orang lain yang nggak mengerti keseharian Dinda dan anak Dinda atau nggak tahu menahu pola didik kita terhadap anak kita, lebih baik dia beranggapan seperti itu ya, karena itu kan hanya opini ya, itu kan hanya opininya dia, bukan kenyataan yang terjadi sama kita. Jadi biarin aja dia beropini apapun, yang penting anak kita tuh tahu bahwa itu tuh tidak sama sekali membuat orang lain menjadi perhatian sama dia. Karena semakin kita memberikan reaksi gitu ya, memberikan reaksi terhadap tantrumnya itu semakin anak ngerasa, oh kalau gue kayak gini berarti nanti gue dibaik-baikin nih gitu, oh gue diperhatiin nih gitu. Tapi kalau misalnya kita menganggap nggak ada gitu ya, menganggap nggak ada kejadian itu atau kita tidak memberikan reaksi berlebih ya terhadap kejadian itu, anak juga lama-lama capek sendiri dan berpikir ngapain kayak gitu gitu. Nah ini terjadi juga sama Kiandra gitu ya. Kiandra kalau misalkan mulai agak rewel gitu ya, karena kan kadang misalkan lagi nggak sama Dinda gitu, tapi nanti pas lagi sama Dinda dia pembawaannya beda nih, kayak cara mintanya tuh rewel gitu, apalagi kalau habis main sama temennya gitu ya, temennya yang beragam karakteristik gitu ya, tahu-tahu nanti Kiandra tuh cara mintanya tuh, mama Kiandra mau ini, Kiandra mau susu gitu. Nah dia tuh selalu gini, Kiandra nggak kayak gitu mintanya, nah coba mintanya yang baik-baik, coba gimana mintanya yang happy, mintanya yang baik, kan kalau mintanya baik mama mama langsung mau gitu. Nah Dinda langsung contohin dan Dinda langsung melakukan hal itu gitu. Jadi kalau misalkan dia udah mintanya baik-baik gitu ya, Kiandra mau ini, nggak gitu, nah coba gimana nih kayak mama nih ya, mama Kiandra mau ini boleh gitu. Nah nanti dia nyontohin kan tuh boleh, nah tapi mama kan senyum, coba kalau Kiandra senyumnya gimana, ntar dia gitu gitu. Nah itu nanti kalau dia udah kayak gitu kita puji gitu, nah gitu dong senyum kan cantik, jadi mamanya juga happy, Kiandranya juga happy kan. Kalau Kiandra itu langsung mama bikinin, kita mau apa tadi mama, Kiandra mau susu, oh iya berapa berapa sendok, 4 biasanya dia kalau jawab 4 4 gitu, oke. Nah kita juga pembawaannya ceria gitu ke anak, supaya anak nih tahu kalau kita pembawaannya sedih, pembawaannya tidak menyenangkan, tidak apa ya, tidak happy gitu pembawaannya, itu dimanapun kita nggak bisa membawa orang gitu. Jadi kita tunjukkan kalau dengan kita happy, dengan pembawaan kita yang vibes-nya positif gitu ya, itu bisa mempengaruhi orang dan kita bisa langsung mendapatkan apa yang kita mau gitu. Nah itu Dinda contohin ke Kiandra kayak gitu sih. Semakin Kiandra merengek, semakin Kiandra tantrum, Dinda nggak akan penuhi, tapi Dinda tungguin sampai dia bisa ngomong baik-baik, dia bisa tenang, dia bisa sambil senyum, baru Dinda langsung, dan bener-bener langsung Dinda kayak pura-pura berlaga cepat itu, oh kita mau ya, oke oke oke, Dinda langsung cepet-cepetin gerakan Dinda gitu supaya Kiandra tuh notice bahwa oh iya ya kalau aku pembawaannya happy, mama langsung loh lakukan apa yang aku mau gitu. Tapi kalau aku nangis kayak tadi, mama malah diem aja, mama malahan gak mau sama Kiandra gitu. Bagaimana menghadapi orang tua yang overprotective nih Mbak? Nah mungkin ini yang nanya mungkin bukan bunda ya, tapi adalah seorang anak yang ingin bertanya tentang orang tua yang overprotective itu kayak gimana Mbak kita menghadapinya? Oke. Oke, kalau misalkan kita tanya gimana caranya menikapi orang tua yang protektif ya. Satu, balik lagi kita harus tahu pasti di balik protektif itu ada rasa sayang yang berlebih juga terhadap kita, dan kita harus sadar bahwa dengan setiap orang itu punya cara menyayangi yang beda-beda gitu. Mungkin kalau orang tua kita ini caranya dengan overprotective, tapi kalau orang tua yang lain mungkin dengan dibiarin sampai definisi dibiarin dan nggak dipantau gitu ya. Jadi ya udah gitu. Kita harus balik lagi kalau ke kesadaran kita bahwa satu, overprotective itu artinya kita disayang, dan itu cara sayang yang berbeda dari orang tua kita dengan orang tua yang lain gitu. Terus yang kedua, caranya coba coba sharing sama orang tua. Ya, yang kedua adalah coba sharing sama orang tua gitu. Peraturan-peraturan yang menurut kamu itu over. Ya, peraturan-peraturan yang menurut kamu itu over, coba dibahas sama orang tua. Sebenarnya dari peraturan A ini tujuannya apa, alasannya apa, kenapa harus seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya kita ngerasa nggak mau gengsi, masa ngajak ngomong orang tua duluan, harusnya orang tua dong yang udah ngerti dunia parenting gitu ya, harusnya orang tua dong belajar parenting tuh yang bener, jangan anaknya tuh di overprotectivin kayak gitu. Kita nggak bisa kayak gitu gitu, karena orang tua pun adalah seorang anak dulunya.
ya seorang anak dulunya yang juga mungkin bisa dibilang korban ya, korban dari orang tuanya dulu. Apapun yang dilakukan sama orang tua sekarang kan pasti berpatokan sama apa yang dialami oleh orang tua kita zaman dulu ketika menjadi anak kan. Jadi kita harus sadar bahwa kita nggak bisa selalu memposisikan orang tua kita tuh harus bener, harus sesuai kemauan kita, enggak. Tapi kita sharing aja tadi, apalagi kalau kita udah dewasa gitu ya, kita udah dewasa, kita udah ya bisa dibilang SMP atau SMA itu seharusnya udah bisa juga gitu nanya atau minta penjelasan. Nanti dari situ kan bisa kasih masukan gitu. Oh, Ma, boleh nggak kalau misalkan peraturannya tuh diganti, pulangnya boleh jam 7, asalkan yang penting aku sholat tepat waktu, misalkan gitu. Nah, coba kamu juga harus punya effort gitu. Jadi jangan menuntut orang tua sesuai sama kita, tapi kita juga harus kasih tahu, oke, kalau orang tua kita menurunkan standarnya, berarti kita harus juga dong kasih reward buat orang tua kita dengan apa? Dengan effort kita yang juga lebih. Jangan effort yang sama, tapi mau perlakuannya beda gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, coba aja gitu, coba aja dipikirkan dalam-dalam gitu ya, dirasakan dalam-dalam bahwa orang tua kita itu apa ya, bisa dibilang kita ini tuh hidup kita ini saingan loh sama usianya orang tua kita. Kita nggak tahu orang tua kita akan berpulang kapan gitu ya. Kita nggak bisa memastikan gitu kalau kita akan terus bersama dengan orang tua kita. Maka dari itu, dari kita pribadi, gimana caranya selama orang tua kita hidup itu kita bisa maksimal membahagiakannya, membanggakannya, membuat orang tua kita tuh senang punya anak kayak kita ya. Dengan cara apa? Kalau misalkan memang satu-satunya cara membuat orang tua kita senang adalah dengan menaati peraturannya, selama peraturannya itu memang tidak sesuatu hal yang haram atau membahayakan, menurut Dinda jalan aja gitu. Karena Dinda pribadi pun adalah tipe anak yang ya udah, gue nggak tahu orang tua gue sampai kapan usianya. Bukan berarti nyumpahin orang tua ya, tapi kayak memang pada umumnya kan yang tua itu pergi lebih dahulu gitu. Jadi daripada kita nanti menyesal udah pergi tapi kita belum bisa ngasih apa-apa, belum pernah ngapa-ngapain ke orang tua, bahkan lebih sering mengecewakan orang tua, itu lebih daripada membayangkan akan ada di posisi penyesalan, itu lebih baik sekarang kita mencoba menurunkan standar kita atau menurunkan keinginan-keinginan kita menjadi, atau bahkan menaikkan keinginan kita supaya sesuai sama standar orang tua kita yang tadi ya, selama itu baik, selama itu tidak haram, selama itu tidak membahayakan kita ataupun keluarga ataupun orang tua kita sendiri gitu ya. Itu sih caranya. Oke, nah semoga untuk Afza.Aika ini terjawab ya. Dan untuk orang-orang di luar sana juga, bunda-bunda luar sana juga, kalau misalnya merasa punya mertua atau punya orang tua yang overprotective terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, nah mungkin bisa dipertimbangkan juga advice dari Mbak Dinda gitu ya. Terutama kita kan sebagai anak, balik lagi gitu ya Mbak, nggak mungkin ada orang tua yang punya niat jahat ke anak atau menantunya sekalipun gitu ya. Pasti niatnya baik, tapi mungkin caranya agak berbeda dengan yang kita harapkan. Oke, Mbak Dinda, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya, dan semoga lancar acara syutingnya hari ini. Boleh tahu nggak Mbak, lagi syuting apa hari ini? Sebelumnya Dinda mau luruskan, ini tidak mengganggu ya. Dinda happy banget bisa sharing sama kakak dan bunda-bunda semua dan bersama Gizida. Dinda happy banget, makasih banyak atas kesempatannya juga. Makasih bunda-bunda yang udah bergabung gitu ya. Dinda happy kok, tidak mengganggu ya. Terus kalau masalah ini syuting apa, ini syuting Trans 7 sih untuk program Sang Penyintas gitu. Oke. Nanti boleh nonton ya. Oke, siap Mbak Dinda. Mbak Dinda, kalau gitu terima kasih banyak atas semua ilmu-ilmunya. Kita berasa lagi ngobrol sama pakar ini, karena ilmu-ilmu yang Mbak Dinda share itu benar-benar kayak apa ya? Kayak memang realita dan sebenarnya bisa kita terapkan dan nggak yang terlalu teoritis dan nggak muluk-muluk gitu loh Mbak. Jadi masih bisa diterapkan, bisa dinegosiasikan dengan si anak kayak gitu ya. Dan terus sukses terus untuk Mbak Dinda, sehat selalu. Dan insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu ya Mbak. Amin, insya Allah. Mohon maaf ya kalau ada yang kurang berkenan atau ada salah-salah. Mohon maaf juga Mbak Dinda kalau aku ada salah-salah dari Gizida juga. Oke, selamat sore Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas Mbak. Waalaikumsalam. Selamat beraktivitas juga semuanya.